Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ini kesempatan yang baik bagi saya. Ini adalah pertemuan kita terakhir tahun ini. Karena nanti minggu depan saya mau ke Inggris untuk mengunjungi anak saya yang akan melahirkan putranya yang kedua. Dan saya dan istri dan ibu akan kembali baru akhir Januari. Jadi puji Tuhan kita masih bisa bertemu, beribadah bersama dan merenungkan firman Tuhan bersama. Hari ini tema kita adalah pertolongan kita adalah di dalam rahmat Tuhan. Itu diambil dari Mazmur 124 ayat 8. Nah, sebelum membaca firman Tuhan, mari saya akan memberikan sedikit latar belakang, saudara ya, pendahuluan. Jadi saudara, ini tema tentang pertolongan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau kita mengingat-ingat hidup kita, ya, kita akan ada waktu-waktu tertentu kita ingat, wah ini pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, maka saya celaka atau bermasalah. Ya, mudah-mudahan saudara sekalian bisa ingat seperti itu. Ya, ada kesadaran. Oh, ini Tuhan tolong. Ya, apakah saudara sakit yang berat, kemudian sembuh, ya, disembuhkan, atau dia di perjalanan kecelakaan, ya, tapi bisa dipulihkan. Saya sendiri, saudara, kira-kira April Mei lalu, ya, saya sempat ke Bali bersama anak saya itu. Kemudian kami ke pantai, pantainya tenang dan boleh berenang di situ. Jadi saya berenang, ya, menuju laut sana, ya, dari pantai menuju laut sana, dan tenang dan dangkal, ya, kelihatan bawah ini dasarnya itu kelihatan gitu, saudara, ya. Nah, kemudian dan saya kalau renang bisa lama, saudara, ya, pelan-pelan tapi bisa lama, ya. Nah, sampai titik tertentu, ya, saya pikir wah saya balik aja, sudah cukup jauh, ya, cukup jauh. Jadi ke sana kira-kira setengah jam, balik lagi kira-kira setengah jam. Ya. Tapi istirahat dulu di sana, ya. Nah, saudara, sampai di sana, ya, kelihatan kan kecil, ya, kelihatan kecil. Ya. Jadi saya sudah mau balik begini, saudara, ya. Tahu saya itu tujuannya, karena di situ ada tempatnya, ya, ada kayak restorannya gitu. Nah, saudara, saya pengen istirahat dulu, ya. Jadi saya mau injak itu dasar itu. Wah, ternyata tenggelam saya, saudara, ya. Jadi walaupun kelihatan, ya, ternyata saya nggak bisa berdiri gitu. Wah, saya pikir wah gawat nih, ya. Terus tapi saya jalan aja, saudara, ya. Titik tertentu saya coba lagi, wah nggak bisa, saudara, ya. Terus jadi saudara, sebenarnya kita itu tidak boleh ke sana, ya. Ya, tidak boleh ke sana karena kayaknya di sana lebih dalam. Ya. Jadi saya ke sana, tapi rasa berat. Jadi saya coba aja deh ke sana. Nah, ya. Ke sana ternyata lebih ringan, ya. Nah, setelah titik tertentu saya berdiri. Oh, nggak bisa lagi, saudara, ya. Wah, ini saya sudah mulai panik, saudara, ya, dan wah sudah mulai berpikir, Tuhan, Pak, Tuhan, saya mungkin berakhir di sini gitu, ya. Karena nggak mungkin minta pertolongan orang, saudara, ya. Jauh kecil gitu orang-orang, ya. Wah, jadi saya sudah mulai panik, saudara, ya. Terus sudah gelagapan, segala gaya dicoba supaya segera tiba di pantai supaya lebih dangkal, ya. Nah, itu, saudara, ya. Jadi kita sudah panik, ya. Kemudian, saudara, titik tertentu saya coba berdiri lagi. Wah, ternyata saya bisa berdiri, saudara, ya. Jadi, saudara, bagaimana kalau tidak bisa berdiri di situ lagi, ya? Wah, pasti saya sudah nggak ada di sini gitu kira-kira, saudara, ya. Jadi, saudara, kita mengalami hal-hal seperti itu, ya. Sebenarnya ada banyak pengalaman saya seperti itu, saudara, ya. Saya kalau
kenapa saya bisa sekolah ke Australia? Kalau saya refleksikan, saudara, ya, kalau saya nggak sekolah ke Australia, mungkin saya sulit bertobat di Indonesia. Ya. Karena pikiran saya itu kalau di Indonesia ini mau berhasil, maka kita itu harus punya koneksi, kita harus kolusi, ya, kita harus nyogok dan sebagainya. Ya, zaman saya masih muda itu pikiran begitu. Jadi saya sudah berkeliaran ke gereja, tetapi tidak pernah bisa sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ya, udah ke gereja sebagai KTP saja gitu. Ya. Tapi ketika di Australia, saudara, itu suasananya lain sama sekali. Ya, di situ itu pokoknya sangat tertib, ya. Kita mau kerja biasa saja, saudara, sudah harus ngisi form untuk membayar pajak. Jadi saudara enak sekali hidup di Australia itu. Ya, kalau di sini ini untuk tidak berdosa itu nggak mudah. Ya. Perusahaan ada hakim yang sampai uangnya triliunan, saudara. Waduh, saudara. Ya, begitu. Dan saudara, saya juga punya kenalan lawyer, saya bilang, dia orang Kristen nih, saudara, ya. Dia khotbah ke sana kemari juga, nggak ke sana kemari, tapi khotbah, ya. Di satu gereja, ya. Terus dia kerjanya lawyer. Terus saya ingin tahu, ini, saudara, kalau untuk membela seseorang, apakah masih harus menyogok hakimnya? Wah, iya, Pak. Dia mengatakan dengan enteng, saudara. Oh iya, Pak, kalau nggak akan menang, Pak, gitu. Wah, susah sekali, saudara, di Indonesia hidup bener, ya. Jadi, wah, saya nggak kebayang seorang yang melayani Tuhan, yang ya melayani firman, kemudian harus nyogok, saudara. Wah, saya nggak kebayang, saudara, ya. Itu pasti tidak, entah hatinya bergumul atau sudah kebal, ya, sehingga dia melakukan yang tidak benar dengan melayani Tuhan sekaligus. Nah, jadi saudara, kalau saya tidak diberi kesempatan ke Australia, dan itu momennya itu hanya sekali aja bisa, karena om saya ke sana dapat beasiswa, ngajak saya, saudara, persis waktunya. Jadi kalau tidak bisa saya ke sana, saudara, ya, dan kemungkinan saya tidak akan ada di mimbar ini, kira-kira begitu, ya, karena saya akan hidup mungkin mengejar sukses di sana, saudara. Nah, jadi saudara, itu pengalaman hidup kita, saudara, ya, dan hidup di dunia ini, saudara, ya, sebenarnya kita di masa lalu firman Tuhan mengatakan sudah ditolong Dia. Ya. Sekarang kita masih ada di tempat ini atas pertolongan Tuhan, ya, dengan kesehatan yang baik, semangat yang baik untuk hadir di jalanan sana, saudara aman-aman saja, ya. Pertolongan Tuhan. Dan saudara, kita juga masih bisa berharap, ya, ke depan itu Tuhan juga akan menolong kita dari segala ancaman, ya. Jadi saudara, sebenarnya di dunia ini memang kita menghadapi berbagai tantangan. Kenapa? Karena dunia ini memusuhi kita, saudara, ya. Dunia ini betapapun masih dikendalikan, dikuasai oleh iblis yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10a itu, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu, saudara, ya. Betapa kita harus sadar itu, saudara, ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa selamat terhadap musuh kita itu yang berusaha mencelakakan kita, ya. Bagaimana kita bisa dari waktu ke waktu yang begitu membahayakan hidup kita, ya. Baik fisik maupun rohani, ya. Kita bisa dijaga hingga detik ini, hingga akhir hidup kita, saudara. Maka Mazmur 120 mengatakan itu adalah karena Tuhan, ya. Dia mengatakan dengan kata Tuhan yang memihak kepada kita. Karena saudara, hanya Dia yang bisa tahu hidup kita, ya, dari waktu ke waktu, ya. Dan Dia saja yang bisa punya kuasa untuk menjaga kita dari waktu ke waktu, saudara, ya. Tidak ada yang bisa yang lain. Tidak bisa suami kita, ya. Ya, suami sepertinya orang hebat, tetapi tidak bisa dari waktu ke waktu, ya. Dan tidak bisa juga orang tua kita, ya. Tidak bisa diri kita sendiri, ya. Karena begitu besar ancaman-ancaman terhadap kita. Jadi, dan saudara, firman Tuhan hari ini itu juga mengajar kita begini, saudara, ya. Saudara, kalau Tuhan sudah menolong di masa lalu sehingga saat ini, maka kita juga bisa berharap Dia akan menolong kita di masa
depan, saudara. Ya, itu yang apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita baca Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Kita baca bergantian, saudara ya. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Saya 1, jemaat 2, dan seterusnya hingga selesai. Ya. Ayat 8 kita baca bersama. Sudah ketemu Mazmur 124. Ya. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia lagi menolong kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghancurkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan dan mengalami berkat firman itu. Ya. Jadi saudara, ini adalah disebut Mazmur ziarah, ya, Mazmur ziarah, di mana ini digunakan ya pada saat pada waktu itu bangsa Israel melakukan ziarah ke Yerusalem. Ya. Pada waktu-waktu tertentu orang Israel datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan ini adalah satu liturgi yang digunakan ya, kalimat-kalimat itu dibacakan di dalam ibadah mereka ya. Dan di sini Daud sebenarnya mengucap syukur ya, pujilah Tuhan, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang sudah lalu, yang sekarang, dan yang dia harapkan ke depan. Nah, saudara, di sini Daud ya membayangkan ya, merefleksikan ya, apa yang terjadi di dalam hidup dia, di dalam hidup bangsa Israel, kalau Tuhan tidak di pihak mereka. Ya. Kalau Tuhan tidak menolong mereka. Nah, saudara, ini terkait dengan mana bacaan ini tidak terlalu spesifik ya, karena masa lalu, masa kehidupan Daud itu yang diancam bahaya itu banyak ya. Nah, salah satu kemungkinan adalah dikaitkan dengan 2 Samuel 5 ya, ketika apa? Ketika Filistin itu mengalahkan Saul dan kemudian Daud diresmikan menjadi raja Israel ya. Kemudian Filistin mengejar Daud ya. Dan pada saat itu saudara, Daud belum kuat pemerintahnya ya. Jadi dia pada saat itu merasa sangat terancam ya. Sekarang dia yang dikejar oleh Filistin, saudara ya. Dan dari renungan ini kita bisa melihat betapa dia itu merasa ancaman itu begitu besar ya. Nanti kita lihat beberapa kata-kata dia untuk menggambarkan betapa dia ada di dalam bahaya, saudara ya. Dan saudara, jadi dia membayangkan kalau Tuhan tidak menolong dia, maka bagaimana? Maka sudah pasti dia akan hancur dan bangsa Israel itu akan hancur. Karena kekuatan Filistin begitu besar. Dia baru saja mengalahkan Saul, saudara ya. Jadi saudara, karena itu kemudian pada saat mundur balik lagi ya, ketika semua sudah terjadi dan dia beribadah, dia mengajak bangsa Israel ya, umat, untuk mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang campur tangan ya, maka sungguh kita akan celaka, gitu saudara ya. Itu nah, jadi saudara, kemudian dia juga mengajak ya, bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita sekarang ini, maka dia juga akan menolong kita di masa depan ya. Jadi saudara, itulah yang di dalam istilah teologi itu disebut anugerah masa depan ya, atau future grace ya. Kita di dalam masa lalu ini sudah mengalami anugerah Tuhan ya. Kita diselamatkan, kita dipeliharakan ya, diberikan kehidupan yang baik. Nah, saudara, kalau kita sudah mengalami itu semua, maka ke depan kita juga akan mengalami hal
yang sama, ya, bahkan lebih besar lagi, ya. Jadi saudara, asal kita tetap berjalan di jalan Tuhan, kita setia kepada Dia, maka kita akan memang menghadapi banyak kesulitan, ya. Seperti yang digambarkan oleh Daud tadi, ya. Kadang sangat berbahaya, ya. Tetapi saudara, kita tidak perlu takut karena di balik kehidupan kita ini ada Allah yang melihat kita dan siap menolong kita. Karena apa? Karena Allah ada di pihak kita, saudara. Amin, saudara? Amin, ya. Nah, jadi saudara, mari kita melihat bacaan kita ini ya lebih dalam lagi dalam 3 poin, ya, 3 poin. Jadi saudara, mari kita mengakui, ya. Ini ajaan Daud. Mari kita mengakui bahwa Tuhan ini menjadikan hidup kita ini sungguh sangat berbeda, ya. Berbeda dengan manusia yang Tuhan tidak berpihak kepada dia, saudara. Ya. Kedua, nanti pujilah Tuhan atas apa yang Dia buat di dalam hidup kita. Ya. Dan ketiga, saksikan pertolongan hidup kita ini, pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa kenal Tuhan kita. Ya. Jadi yang pertama, saudara. Jadi pertama adalah akuilah Tuhan. Akuilah bahwa Tuhan telah menjadikan hidup kita ini berbeda, ya. Akuilah Tuhan bahwa Dia menjadikan hidup kita berbeda, ya. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ya. Kemudian sebelum dilanjutkan, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ya. Wah, saudara, itu bagaimana, ya? Nah, jadi saudara, jadi di sini kita bisa mengerti bahwa Daud dan Israel tahu bahwa Allah itu di pihak mereka, ya. Allah itu mendukung mereka, ya. Nah, jadi saudara, baik Daud sendiri maupun Israel, ya, diulang 2 kali, kedua kali itu Israel diajak untuk menegaskan, ya, bahwa Tuhan yang memihak kepada kita. Gitu, saudara. Tuhan memihak kepada kita. Jadi, saudara, jikalau, ya. Jadi jikalau ini menyatakan bahwa Tuhan itu bekerja untuk menolong kita. Ya. Jadi jikalau ini tidak pernah terjadi, saudara, ya. Karena apa? Jikalau ini, karena di dalam Tuhan kita itu pasti ditolong oleh Dia. Ini hanya mengandai-andai. Kalau saya tidak kenal Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Wah, hidup saya tidak tahu seperti apa, ya. Yang jelas pada akhirnya nanti kita tidak ketemu dengan Tuhan kita. Jadi saudara, jadi di dalam Tuhan itu ada kepastian pertolongan kita, baik yang lalu, ya, sekarang, karena itu juga yang akan datang, ya. Dan saudara, memang kita gampang ragu, ya. Apalagi yang masih mengalami berbagai masalah di dunia ini, kita sering ragu. Tidak heran saudara, kalau saudara baca bacaan ini, itu diulang-ulang, ya. Paling tidak ditekankan hingga 2 kali Tuhan memihak kepada kita, ya. Kemudian biarlah bangsa Israel mengatakan Tuhan di pihak kita, Tuhan memihak kita, ya. Itu saudara, ya. Jadi ini untuk mengingatkan, untuk menegaskan, dan untuk semua kita ini yakin bahwa Tuhan di pihak kita. Ya, saudara yakin Tuhan di pihak kita? Amin, saudara, ya. Dan ketika Tuhan di pihak kita, maka kita bersyukur, memuji Dia dan menyaksikan kebaikannya itu, saudara. Jadi saudara, sebagai orang percaya, saudara, ya, mau tidak mau, memang kita kemudian memiliki musuh, ya. Mau tidak mau kita memusuh, karena Tuhan ada yang memusuhi, yaitu si iblis, saudara. Jadi ketika kita ikut dia, maka kita ada di dalam kelompok yang dimusuhi oleh iblis itu. Sehingga jangan heran kalau saudara itu akan terus-menerus mengalami serangan, saudara, ya. Karena dia memang ingin menghancurkan kita, seperti Yohanes 10 ayat 10a tadi katakan, ya. Tetapi kembali saudara, kita hari ini terus-menerus kita diingatkan bahwa Allah di pihak kita. Karena itu kita tidak perlu takut, ya. Jadi saudara, memihak kepada kita itu kalau dilihat dari bahasa aslinya,
ya, itu adalah bentuk lalu atau bahasa Inggrisnya past tense dari Immanuel. Ya, saudara tahu arti Immanuel ya? Immanuel adalah Allah beserta kita. Ya. Jadi Allah di pihak kita itu kan berbicara masa lalu, saudara ya. Itu adalah Allah beserta dengan kita. Ya, bisa dibilang Immanuel. Ya, jadi Allah telah beserta kita. Ya, kalau Immanuel Allah beserta kita, maka ini Hayalanu ini adalah Allah telah beserta kita. Gitu saudara ya. Nah, jadi saudara, kita akan berharap ya akan adanya serangan-serangan itu. Ini kan akan dibaptis nih ya. Itu akan ada banyak serangan terhadap mereka saudara ya. Jadi harus bisa jaga diri, bisa ada dukungan dari sesama orang ini jemaat supaya mereka bisa ditolong ya. Pertolongan Tuhan datang melalui kita semua ya. Jadi di dalam bacaan kita dikatakan gambarannya ya, menelan kita hidup-hidup ya. Jadi itu seperti banjir menelan kita hidup-hidup saudara. Jadi bahaya yang dialami itu bisa membuat kita tertelan ya, mati. Gitu saudara ya, tertelan hidup-hidup ya. Itu. Jadi saudara, betapa itu berbahayanya apa yang bisa iblis buat dalam hidup kita. Ungkapan lain adalah air itu menghanyutkan, ya. Jadi saudara bisa saja saudara itu, ya, mungkin air kecil ya, seperti saya ke pantai tadi, tapi tahu-tahu sudah hilang saudara, ya. Saudara mungkin pelan-pelan, ya. Minggu tidak ke gereja dulu sekali waktu karena ada keperluan ya. Ada kegiatan apa gitu. Minggu berikut ada lagi saudara ya. Diundang oleh pejabat ini pejabat itu ya. Minggu lagi diundang lagi. Wah, saudara. Kemudian pelan-pelan saudara hanyut saudara. Tahu-tahu saudara sudah tidak sudah jauh dari Tuhan ya. Kemudian juga di bacaan dikatakan sungai mengalir melingkupi diri kita. Membanjiri kita, ya, membuat kita itu tenggelam, ya. Ya mungkin, ya, mulai dapat apa tugas, pekerjaan dan sebagainya, ya, makin lama makin banyak dan saudara kerjakan saja dan akhirnya saudara tenggelam, ya. Sehingga sekarang pun tidak ada di tempat ini, ya, tenggelam oleh kesibukan, ya. Kesibukan sosial, kesibukan pekerjaan, mungkin politik, ya. Sekarang lagi pilkada, wah, kesana kemari, akhirnya saudara semua itu membuat tenggelam. Ya. Jadi betapa saudara berbahayanya itu dan orang percaya akan menghadapi tantangan-tantangan yang diciptakan oleh musuh kita itu, saudara ya. Nah, saudara, dan itu membahayakan kita ya. Tetapi saudara, kalau kita percaya Dia, ya, maka kita percaya bahwa Dia akan turun tangan dan akan menolong kita ya. Jadi dan saudara, kenapa kok musuh itu menyerang kita saudara ya? Itu di ayat satu ayat yang kita baca tadi dikatakan amarah mereka menyala-nyala terhadap kita ya. Jadi saudara, kalau kita berani percaya Tuhan kita, maka musuh itu si iblis itu akan marah kepada kita. Ya. Ya, dia marah saudara ya. Karena sekarang kita memusuhi dia, gitu. Ya. Pasti marah, saudara ya. Walaupun kita tidak lihat ya, tetapi dengan kita berani percaya Dia, ya, saudara berani ke gereja, maka iblis marah kepada kita, saudara. Dan dia akan berusaha menghancurkan kita. Ya. Jadi, saudara, kita harus menyadari bahwa kita ini ada musuh yang serius, gitu, saudara. Ya kalau saudara sudah tidak sadar apa-apa dan sekedar datang ke gereja ya berarti sudah kalah ya. Musuh sudah berhasil membunuh iman saudara ya. Walaupun saudara masih ke gereja. Tetapi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh ya memuji Dia, menyembah Dia, melayani Dia, wah ini musuh ini dan ini iblis tidak akan diam saudara ya. Jadi mengapa dia menyerang? Karena dia marah kepada saudara yang sudah berani ada di pihak lain daripada musuh itu. Dan dia berusaha menghancurkan dan membunuh kita, saudara ya. Kenapa menyerang kita? Supaya kita hancur, saudara ya. Supaya kita ini tidak lagi percaya Dia ya. Melalui apa saja yang terjadi ya.
mungkin kesulitan ekonomi, ya, masalah pasangan, masalah sudah menikah tidak bahagia dan sebagainya, semua digunakan untuk menghancurkan kita supaya kita jauh dari Tuhan kita, dan akhirnya kita tidak mau lagi ikut Tuhan kita. Jadi saudara, kita harus sadar apa yang terjadi di dalam hidup ini sehingga kita itu ada di pihak yang benar, ya, yaitu pihak Allah kita. Saudara, pertanyaan di dalam bacaan kita adalah bagaimana kalau Allah tidak di pihak kita, ya? Jadi saudara, nanti di situ di Ulangan 13 ayat 17 itu dikatakan, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka sehingga mereka menjadi binasa. Jadi saudara, kalau kita ditinggalkan Tuhan, maka kita akan binasa, ya, mati saudara, ya. Dan banyak malapetaka, ya. Kalau ditinggalkan Tuhan, maka kita akan banyak malapetaka dan kesusahan menimpa mereka. Jadi kalau jauh dari Tuhan, kalau ditinggal Tuhan, seandainya Tuhan tidak bersama kita, maka inilah yang akan terjadi. Kita akan mengalami kebinasaan, malapetaka dan kesusahan, saudara. Ya. Dan Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, ya, seandainya Tuhan tidak bersama kita, kamu tidak dapat berbuat apa-apa yang bernilai bagi Tuhan kita, saudara. Kita mungkin bisa datang ke gereja ini, bisa melayani, bisa macam-macam, tetapi tidak ada nilainya bagi Tuhan, karena kita di luar Dia. Jadi saudara, kita itu harus ada di dalam hubungan dengan Dia, ya. Dia bersama dengan kita, Dia memihak kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang bernilai bagi Dia. Jadi itulah saudara yang terjadi kalau Tuhan tidak di kita, maka betapa buruk keadaan kita, ya. Tapi karena Dia bersama kita, maka kita tertolong, saudara. Dan kalau kita tertolong, maka kita jangan menjadi tinggi hati, ya. Jadi kalau kita bisa percaya Tuhan, ya, bisa diberkati Tuhan, maka itu adalah pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita kemudian tinggi hati, ya. Nah, saudara, kenapa? Kalau Allah bersama kita, ya, tadi pertanyaannya kalau tidak bersama kita bagaimana? Wah, gawat, ya. Kita celaka dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan, ya. Tapi kalau Tuhan bersama kita, maka siapa yang bisa melawan kita? Ya. Siapa yang bisa melawan kita? Ya. Jadi saudara, kalau Allah itu Immanuel, ya, beserta dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kalau Allah bersama kita, kita tidak perlu takut apapun. Ya. Kita tidak perlu takut apapun. Jadi saudara, pada waktu di ayat 2 tadi dikatakan manusia melawan kita, ya, manusia bangkit melawan kita. Kata manusia itu adalah Adam, ya. Dan Adam itu dibuat dari debu, ya. Jadi saudara, yang melawan kita ini, ya, saudara mungkin waktu ditutup ini ada sebagian dari saudara yang hadir, ya. Ada banyak manusia yang datang, ya. Mungkin teriak-teriak, mungkin bawa golok dan sebagainya, saudara, ya. Tapi mereka adalah manusia yang dari debu. Sementara saudara, Allah Immanuel, ya, Allah yang roh yang maha kuasa itu beserta dengan kita, ya. Saudara, kalau Allah beserta dengan kita, mengapa kita takut dengan manusia yang dari debu, ya? Siapa yang takut manusia yang dari debu? Siapa yang takut dengan debu? Debu, ya. Itu debu-debu, ya. Paling, ya, kita tidak ada takutnya sama sekali, saudara, ya. Dan manusia yang memusuhi kita itu terbuat dari debu itu, saudara. Jadi saudara, jangan kita itu terintimidasi oleh manusia yang memusuhi kita, karena mereka adalah manusia dari debu, ya. Dia hanya paling-paling bisa mencelakakan kita fisik kita, tetapi dia tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan kita. Amin, saudara. Dan saudara, kalau Allah bersama kita, maka kita bisa berharap bahwa Dia akan memberikan kepada kita segala sesuatu,
ya, segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Di Roma 8:31-32 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Jadi saudara, kalau Allah di pihak kita, kita tidak perlu takut dan kita bisa yakin Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, jadi pemazmur mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Dia telah menolong kita, ya, dan bagaimana pertolongan itu terus datang, ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita yakin, ya, dengan masa depan kita, bahwa kita itu memiliki pengharapan, ya, atau hidup kita ini penuh pengharapan. Kenapa? Karena Allah beserta dengan kita. Ya. Nah itu poin pertama, saudara. Ya. Poin kedua adalah kalau demikian, saudara, pujilah Tuhan atas apa yang telah Dia buat. Ya. Jadi saudara, kalau tadi beribadah memuji Tuhan, ingat ya bahwa Tuhan itu telah baik bagi hidup kita. Dia telah menolong kita. Ya. Bukan sekedar kebiasaan untuk memuji Dia. Ya. Puji Dia. Ya. Jadi saudara, Daud itu bersyukur ya atas apa yang dia lihat terjadi di dalam hidupnya itu, ya. Kemudian mengajak kita untuk bersyukur, ya, untuk bersyukur. Jadi saudara, dia sebenarnya sangat ingat dengan banyak bahaya itu, ya. Sehingga di sini pun, ya, di ayat 6-7 ini pun ketika habis terpuji dia kembali ingat bahaya lain lagi, saudara, ya, dan dia ilustrasikan, ya, itu di dalam binatang buas, ya, yang akan menggigit dia, ya. Dikatakan di situ dalam bahasa terjemahan yang baru itu dikatakan menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jadi kalau tadi bicara tentang air yang menghanyutkan, menenggelamkan, maka di sini sekarang dia gambarkan sebagai binatang buas yang akan menggigit, ya, menggigit. Jadi saudara, jadi itu kembali menggambarkan bahwa kita orang percaya ini mengalami peperangan rohani, ya. Ya, ada musuh, ya, yang akan menggigit kita, ya. Kalau perlu dengan cara menggigit, kalau tadi dengan cara menghanyutkan, mungkin dengan menipu, ya. Tapi kali ini kadang-kadang kita itu seperti mau digigit, ya. Nanti di ayat berikut lagi digambarkan sebagai burung yang terjebak, ya, terjebak. Ya. Jadi perangkap, ya, pada zaman dulu itu kan banyak ini orang, ya, yang minta tolong. Jadi ada banyak orang yang menangkap burung dengan apa? Dengan perangkap, saudara, ya. Ya seperti sekarang kan ada juga, ya, yang ini. Tapi banyak ikan, ya, dimasuk terus terperangkap, saudara. Nggak bisa lepas, saudara, ya. Jadi saudara, dia sudah merenungkan masa sebelumnya dan melihat begitu banyak hal yang membahayakan. Kemudian dia menyadari pertolongan itu dan kemudian dia mengajak kita jemaat untuk memuji Dia, ya. Tapi ingat lagi, ya, bahaya lain lagi, ya, ya, yang digambarkan akan menggigit, ya, ya, mungkin langsung akan membunuh dia, dan juga yang menjebak dia, ya, yang membuat dia itu tidak bisa lepas. Nah, jadi saudara, betapa, ya, Daud kita tahu orang yang sangat spesial, ya, yang menulis banyak ini bagian Alkitab. Tentu dia sangat dimusuhi oleh iblis, saudara, ya. Segala cara digunakan untuk menghancurkan dia, termasuk perempuan cantik itu, ya. Dengan berjinat dengan Batseba, mungkin iblis strateginya supaya dia tidak lagi bisa dekat dengan Allah. Tetapi ternyata Daud tetap bertobat, saudara. Nah, Tuhan tetap mengasihi dia, saudara. Jadi saudara, mungkin, ya, kita dijebak oleh iblis, ya. Tahu-tahu saudara terjebak dalam entah apa, ya, masalah yang berat, ya. Wah, saudara malu ke gereja lagi, ya. Malu bertemu dengan sesama jemaat. Tapi saudara, Tuhan itu akan menolong kita, ya. Asal kita mau berjalan kembali bersama dengan Dia seperti Daud, saudara, ya. Itu saudara. Jadi di situ, ya, saudara, ya, betapa Daud ini memang sungguh orang yang, ya, kita patut dengarkan, ya.
Karena dia sudah mengalami banyak hal, saudara, ya. Ancaman fisik termasuk jebakan-jebakan itu tadi, ya, perempuan dan sebagainya itu. Ya. Nah, saudara, ya, kita tidak perlu takut, ya, apapun cara dia ke depan, ya, kita nggak perlu khawatir, ya, karena Tuhan beserta dengan kita. Dia akan menolong kita dan dia akan membebaskan kita. Nah, saudara, kabar baik dari Mazmur ini adalah bahwa apa yang macam-macam yang digambarkan itu, ya, celaka yang digambarkan itu tidak terjadi, saudara. Itu terjadi kalau Allah tidak beserta dengan kita, saudara. Kita akan habis, saudara, ya. Tetapi ketika Allah bersama dengan kita, maka kita tidak perlu mengalami hal-hal seperti itu. Kita tetap bisa setia kepada Dia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, saudara, ya. Karena itu perlu, saudara, ya. Kalau Tuhan sudah menolong kita, ya, apa yang kita bisa lakukan? Ya. Maka kita bersyukur, saudara, ya. Saudara, Tuhan juga suka mendengar kita berdoa. Dia senang kalau kita berdoa. Ya, seperti orang tua, anak datang, ya, bicara, menghargai kita, ya, mungkin minta sesuatu dari kita, ya, kita senang, saudara, ya. Nah, kemudian kita memberi sesuatu kepada dia, dia menerima. Terus dia diam saja, saudara. Kira-kira anak seperti apa ini? Ya, ya. Anak yang tidak tahu terima kasih, saudara, ya. Jadi mari, saudara, kita renungkan yang lalu, ya. Kita peka, ya. Kita pertajam mata rohani kita dan bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan telah menolong kita. Dan ketika sudah kita lihat, mari kita memuji Dia, ya, bersyukur, ya. Jadi kalau hari ini kita bersyukur, bersyukurlah dengan sepenuh hati. Ingat, wah, saya pernah mengalami ini. Wah, kalau saya tidak ditolong Tuhan, saya tidak ada di tempat ini. Dan saudara, betapa kalau saya tidak di tempat ini, nanti kalau Tuhan panggil, apa yang terjadi? Wah, saudara, kita akan ada di tempat yang sungguh tidak terbayang, karena di situ sama sekali tidak ada kebaikan. Ya. Itu, saudara, ya. Nah, saudara, poin terakhir di dalam renungan kita adalah kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita memuji Dia, maka mari kita saksikan pertolongan Tuhan itu kepada orang lain. Ya. Ini ayat terakhir mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi, saudara, di sini Daud menyaksikan, ya, dan menantang gitu, ya, supaya orang juga percaya kepada Tuhan yang telah menolong kita itu, ya. Yang telah menjaga dia, ya, dari begitu banyak mara bahaya, ya, hingga saat ini, ya. Dan dia menegaskan, ya, bahwa Allah yang menolong dia itu adalah Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, saudara, banyak Allah, ya, banyak Allah, ya. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ada Allah-Allah yang lain, ya, maka Allah itu bukan Allah yang sesungguhnya. Itu Allah yang buatan, Allah yang palsu, Allah yang dipikirkan oleh manusia. Jadi, saudara, di situ Tuhan itu adalah Yahweh, ya, Yahweh. Ya. Jadi, saudara, jikalau bukan Tuhan, Tuhan itu adalah Yahweh, ya. Dan Yahweh ini adalah nama yang Tuhan perkenalkan kepada bangsa Israel. Ya. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel, jadi ini adalah nama yang menunjukkan betapa Allah itu mau, ya, ada di pihak kita, mau membuat perjanjian dengan kita, ya. Dan nama itu yang Dia gunakan, dan kemudian diingatkan bahwa saya itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sesungguhnya dan Allah yang mau ada di pihak Israel, di pihak kita. Jadi, saudara, karena itu mari, saudara, ya, kita itu ada di Allah yang benar ini. Jangan sampai terjebak Allah-Allah yang lain, ya. Allah-Allah yang diciptakan oleh manusia, termasuk di
gereja. Allah yang hanya membuat hidup kita nyaman, memberkati kita, membuat kita sukses, ya. Tetapi tidak ada Allah yang menegur dosa, ya, Allah yang mendisiplin dan sebagainya itu. Itu bukan Allah yang sesungguhnya, saudara. Itu Allah yang dibuat oleh manusia, ya, yang ingin menciptakan Allah yang menyenangkan hidupnya. Tetapi Allah kita ini Allah sejati, Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah itu punya tujuan yang jelas, ya, punya prinsip yang jelas. Ya. Dia menolong kita, dia mengasihi kita, dia menyelamatkan kita, dia menguduskan kita, ya, dia mendidik kita, mendisiplinkan kita. Karena dia sedang membangun kita menjadi umatnya memiliki karakter seperti dia sendiri, atau dikatakan seperti Kristus. Itulah Allah yang sesungguhnya, saudara. Jadi jangan percaya Allah yang dibuat oleh manusia, termasuk diciptakan di gereja-gereja. Itu, saudara. Itulah renungan kita, saudara, hari ini. Dan jadi, saudara, sebagai penutup kita, jadi kita hari ini belajar dari Mazmur 124, ya, yang berbicara tentang Allah yang melindungi kita dan membebaskan kita, ya. Allah yang melindungi kita dan membebaskan kita di masa lalu, sekarang, dan kita percaya bisa akan terjadi di masa depan. Kita adalah orang yang percaya anugerah masa depan, ya. Anugerah kita belum selesai, saudara, dan tidak akan pernah selesai. Dan kita bisa lihat kalau di masa lalu Tuhan sudah begitu baik bagi kita, maka ke depan Tuhan juga akan baik bagi kita. Amin. Jadi, saudara, di dalam Mazmur ini kita diajak mengakui, ya, betapa kita ini manusia yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Berbeda. Kita ini ada di dalam pihak Allah, ya, di dalam pertolongannya. Ya. Dia perlu menolong kita, saudara, karena dengan percaya Dia, maka kita dimusuhi. Ya, kita dimusuhi oleh musuh Allah itu, sehingga Dia memang memiliki beban untuk melindungi kita. Ya. Saudara, jadi mari kita mengakui, ya, bahwa Allah telah menjadikan kita ini manusia yang berbeda, ya, yang memang dimusuhi, tetapi juga ditolong oleh Allah kita sampai akhir hidup kita. Saudara, kemudian mari, ya, kita mengingat, ya, poin ini. Mari kita suka mikir gitu, ya, suka mikir, ya, masa lalu kita. Kita coba ingat-ingat apa kebaikan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita sulit untuk melakukan berikutnya. Bersyukur, memuji Tuhan jadi sulit. Ya, tetapi kalau kita peka, saudara, ya, wah, saudara akan melihat, wah, Tuhan itu luar biasa. Ya. Saya mengalami ini, Tuhan tolong. Ya, maka saudara akan bisa, ya, bersyukur. Ya. Karena itu, saudara, mari, ya, kalau perlu dicatat, ya, dicatat, ya, seperti Alkitab ini dicatat, saudara, ya, sehingga, ya, tidak saja Daud bisa baca lagi, tetapi kita pun bisa diberkati apa yang sudah kita alami. Ya. Kalau kita bisa mencatat banyak hal di dalam masa lalu kita, ya, kita juga bisa kemudian yakin, saudara, ya, semakin yakin akan masa depan kita. Itu. Nah, saudara, kalau kita melihat pertolongan Tuhan, mari kita juga memuji, ya, memuji di sini berarti juga bersyukur dan memuji Dia, apa yang telah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Jadi, saudara, kalau saudara nanti mengalami lagi sesuatu yang adalah pertolongan Tuhan, saudara, ya, maka pujilah Dia. Ya. Jangan merasa, wah, ini tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Ini karena saya pinter, tes saya lulus, saya diterima, ya, atau saya diterima di perguruan tinggi. Ya. Ini karena usaha saya berhasil dapat orang yang saya kejar itu. Ya. Oh, ini karena memang menikah, ya saya harus punya anak. Tidak, saudara, apapun itu kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, tidak terjadi, saudara. Percaya, saudara. Ya. Saudara percaya, ya.
Ada orang yang menikah begitu lama, ya, ke dokter tidak ada masalah, tetap aja nggak punya anak, saudara. Ya. Tapi ada orang yang ya terus saja anaknya keluar. Ya. Gitu, saudara, ya. Siapa yang membuat itu berbeda, saudara? Hanya Tuhan, saudara, yang bisa. Jadi, saudara, nanti, saudara, ya, amati ke depan apa yang terjadi dengan hidup saudara. Ya. Dan ketika terjadi sesuatu pertolongan, saudara, puji Dia, ya, puji Tuhan, gitu. Jangan diam-diam, saudara, ya. Jangan malah bilang, wah, saya hebat, saya, ya, mungkin tidak mengatakan saya hebat, ya, tetapi dia menceritakannya itu seolah-olah ini adalah usaha saya ini. Ya. Kalau saya tidak sekolah tinggi, saya nggak bisa jadi direktur. Ya. Banyak, saudara, orang yang sekolah tinggi tidak kemana-mana bekerja. Ya. Jadi, saudara, kalau kita itu bisa mendapatkan sesuatu, itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami berkat Tuhan, puji Dia, bersyukur, saudara, ya, bersyukur melalui doa saudara, melalui nyanyian saudara, melalui ibadah saudara. Ya. Itu. Dan ketika saksikanlah apa yang kita alami itu, ya. Supaya orang lain juga mengenal Tuhan kita dan merasa, ya, bahwa dia membutuhkan Tuhan. Ya, sebenarnya manusia ini membutuhkan Tuhan, saudara, ya. Tapi seringkali manusia tidak bisa melihat itu. Ya, itulah sudah dibutakan, sudah ditenggelamkan, sudah dihanyutkan oleh musuh kita, saudara. Ya, kalau orang belum mendapat anugerah Tuhan, gampang sekali musuh kita mengerjain orang itu. Ya. Karena itu kita perlu berdoa, kita perlu menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Sehingga orang lain kemudian terpikir, ya, terinspirasi bahwa mereka juga membutuhkan Tuhan kita. Ya. Jadi inilah, saudara, yang kita renungkan dari bacaan kita hari ini. Mari kita mengakui Dia, ya, pertolongannya. Mari kita memuji Dia. Mari kita menyaksikan betapa Allah itu Allah yang baik bagi hidup kita dan akan baik ke depan untuk menjamin hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh merenungkan. Terima kasih, ya Tuhan, karena Engkau telah baik bagi hidup kami. Tunjukkanlah, ingatkanlah Tuhan hal kebaikan-kebaikan Tuhan itu, sehingga kami boleh semakin bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan itu bagi hidup kami. Tolong Tuhan kami memiliki hati yang penuh ucapan syukur, yang penuh pujian, karena Tuhan telah baik bagi hidup kami. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah sesungguhnya yang harusnya kami lakukan. Karena itulah sikap kami seharusnya kepada Allah yang telah begitu mengasihi kami, yang telah begitu berkorban untuk kami. Dan tolong Tuhan supaya hidup kami ini menjadi kesaksian bagi kuasa Tuhan itu, bagi kebaikan Tuhan itu, sehingga orang lain pun mengenal Engkau dan menjadi percaya. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami ini. Biarlah hidup kami ada terus di dalam penyertaan-Mu, agar hidup kami ini terus boleh menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kami. Kami akan juga menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Kiranya Tuhan terus beracara hingga akhir daripada ibadah ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.